Bab 1121, Punya Rahmat. Para prajurit dan Misha menghormatinya. Selamat siang, petugas senior. Aruheng dan Sima Jinci tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat tatapan para prajurit yang dengannya mereka memandang Tang Wulin. Mereka terbakar dengan gairah yang bersinar. Itu benar. Hampir setiap prajurit tentara darah dewa menyaksikan bagaimana Tang Wulin mengirim kembali kekuatan kegelapan, menyelamatkan seluruh pasukan dan menyegel pesawat abisal. Adegan Tang Wulin menahan makhluk abisal dan menjaga bagian abisal telah terukir dalam hati mereka. Dalam hati mereka, orang ini adalah dewa perang generasi ini. Tidak semua orang mengerti bahwa Tang Wulin telah mengandalkan kekuatan planar saat itu. Hanya para pejabat tinggi dari tentara Dewa Darah yang menyadari rahasia dari Dewa Darah Besar. Mereka adalah mata-mata yang muncul selama gangguan yang disebabkan oleh pesawat abisal. Komandan telah memerintahkan agar mereka dihukum mati. Perwira senior Darah 1 telah pergi ke kantor komandan untuk memohon mereka. Para prajurit menjelaskan situasi dengan kata-kata sederhana. Tang Wulin tampak bingung. Sejak kapan Komandan Zhang dan senior Blood One menjadi gegabah ini? Terlepas dari seberapa hati-hati mereka terhadap tuan-tuan roh jahat, mereka tidak mungkin memperlakukan kehidupan manusia seperti jerami. Pada saat ini, suara Cao Dezi terdengar di kepalanya. Ini adalah pengawal yang kami siapkan untukmu. Katakan kepada mereka bahwa Anda akan memohon untuk mereka dan kemudian datang ke kantor Old Zhang. Tang Wulin cerdas. Dia segera mengerti situasinya. Dia buru-buru berkata, "Kakak murid senior, Kakak Sima, tenanglah. Saya akan segera pergi dan bertanya tentang semua ini." Seorang Ruheng berkata dengan ekspresi sedih. "Saudara murid junior, cepat. Aku akan mati kedinginan di sini." "Baiklah. Aku akan segera pergi." Ketika Tang Wulin mengatakan ini, dia melepaskan jaket luarnya dan menutupi Aruheng dengan itu. Aruheng langsung tersentuh saat matanya memerah. Sima Jinci di sampingnya menggembungkan matanya. Dia sepertinya bertanya, "Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya?" Tang Wulin meminta maaf tersenyum padanya dan berkata, "Maaf, saya hanya punya satu jaket. Tapi aku akan kembali dengan cepat. Tunggu di sini." Setelah selesai, dia dengan cepat bergerak ke arah kantor Zhang Huanyun. "Haha, kami selamat." Aruheng tertawa keras. Krisis hidup atau mati mereka akhirnya terselesaikan. Dia percaya bahwa tidak akan ada masalah lagi jika Tang Wulin adalah orang yang memohon kepada mereka. Ekspresi Sima Jinci adalah kesedihan dan kemarahan. Bagaimana mungkin dia? Orang itu sekuat sapi. Aku tidak sekuat dia. Akulah yang lebih dingin di sini. Kenapa kamu tidak memberikan jaket itu padaku?" Aruheng meliriknya dan dengan penuh kemenangan berkata, "Lihat ini. Ini adalah pakaian saudara laki-laki murid junior saya. Seragam seorang jenderal militer. Pernahkah Anda memakainya? Kamu, bajingan." Sima Jinci tidak tahan lagi dan bersumpah pada Aruheng. Namun, Aruheng merasa benar-benar bebas dari segala hambatan saat ini. "Saya seorang yatim piatu. Saya tidak punya ayah. Saya mengatakan seragam militer ini cukup nyaman. Sangat hangat. Begitu juga hatiku. Hahaha." Tang Wulin tidak menyadari Aruheng dan Sima Jinci bertengkar segera setelah dia pergi. Dia baru saja mencapai kantor Zhang Huanyun. "Komandan, senior Blood One, ada apa ini?" tanya Tang Wulin dengan bingung. Cao Dezi tersenyum tipis dan berkata, "Mereka datang saat gangguan abisal dan ditangkap sebagai mata-mata. Karena Anda akan pergi, Anda harus memiliki seseorang di samping Anda yang dapat Anda andalkan. Keduanya adalah makhluk liar dan keras kepala. Dengan rahmatmu yang menyelamatkan, mereka akan menjadi lebih halus ketika mereka berada di bawahmu. Anda seharusnya tidak terlalu banyak bertanya. Intinya adalah kita orang jahat di sini dan sekarang kamu bisa menjadi orang baik." "Old Zhang, kau sudah bangun." Zhang Huanyun terkekeh. Dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi. Aku akan pergi denganmu." Dia menepuk bahu Tang Wulin dan berjalan keluar dari kantor. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa bingung apakah dia seharusnya tertawa atau menangis di sini. Namun, hatinya hangat dan tidak jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tidak mungkin komandan dan senior Blood One? Keduanya jenderal.
akan melakukan hal seperti itu jika bukan karena dia. Ketika Sima Jinci dan Aruheng yang bertengkar melihat Zhang Huanyun dengan 3 bintang jenderal di pundaknya, mereka langsung menutup mulut mereka. Mereka diam seperti jangkrik di musim dingin. Ekspresi Zhang Huanyun gelap saat dia dengan dingin menatap mereka. Bahkan niat membunuh tampak samar-samar berkedip di matanya. Jika Tang Wulin tidak menyadari ini adalah tindakan sebelumnya, dia akan percaya apa yang dilihatnya. Dia berseru dalam hatinya. Jangan bilang Komandan Zhang juga menghabiskan beberapa waktu di Pulau Iblis. Dia bisa memenangkan penghargaan dengan keterampilan akting ini. Dia pernah bertarung dengan Aruheng dan Sima Jinci sebelumnya. Dia secara alami tahu betapa liar dan tidak tertahankannya keduanya. Namun, keduanya tampak seolah-olah mereka tidak berani bernapas di depan Zhang Huanyun. Mereka pasti benar-benar takut padanya. Zhang Huanyun berkata dengan dingin, "Wulin, apakah ini benar-benar kakak murid senior Anda?" Tang Wulin buru-buru mengangguk. "Dia, Komandan. Dia mengolah metode yang sama seperti saya. Saya tidak akan menyalahkannya untuk orang lain. Dia adalah saudara senior sekte tubuh kita." Zhang Huanyun mengangguk. "Baiklah. Kita sementara waktu akan membersihkannya dari dugaan menjadi mata-mata. Namun, menerobos barak tentara Dewa Darah juga bisa dihukum mati. Melihat dia punya hubungan keluarga denganmu, kita bisa menyelamatkan hidupnya. Tetapi harus ada hukuman. Kalau tidak, sepertinya Tom, Dick, dan Harry bisa datang dan memelukku." Dewa Darah, Aruheng dan Sima Jinci menelan ludah. "Tom, Dick, dan Harry. Kita bukan siapa-siapa sekarang." Mereka berdua saling bertukar pandang. Permusuhan mereka menghilang. Mereka merasa seolah memiliki nasib yang sama. "Lepaskan dia." Zhang Huanyun menunjuk ke Aruheng. Tentara itu segera maju dan melepaskan Aruheng dari tiang logam. Kemudian Zhang Huanyun memandang Sima Jinci dan berkata kepada Tang Wulin, "Orang ini tidak memiliki koneksi dengan Anda, kan?" "Hah?" Tang Wulin sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak memiliki koneksi dengan Sima Jinci. Paling-paling, mereka adalah lawan yang berpikiran sama. Itulah sebabnya dia dikejutkan oleh pertanyaan Zhang Huanyun. "Bunuh dia." Zhang Huanyun mengayunkan tangannya. Kedua Mesya hitam mengangkat meriam jiwa mereka tanpa ragu-ragu. Di tengah ledakan terdengar 2 amunisi jiwa ditembakkan ke Sima Jinci. "Mengasihani." Tang Wulin dan Aruheng meneriakkan kata-kata yang sama pada saat yang sama. Perbedaannya adalah bahwa Aruheng tidak bisa bergerak saat ini. Sementara Tang Wulin dengan cepat bergerak dan membela Sima Jinci. Ledakan. Boom. Kedua amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin dan lapisan halo emas naik secara alami di permukaan tubuhnya. Lapisan halo emas ini tampak pingsan. Ketika 2 amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin, cahaya itu bersinar lebih terang. Namun, lapisan halo emas ini dengan mudah memblokir 2 amunisi jiwa yang kuat. Itu adalah senjata api utama dari 2 Mesya hitam. Bahkan Zhang Huanyun sedikit mengangkat alisnya. Tang Wulin tidak memiliki kemampuan seperti itu sebelumnya. Bahkan jika dia ingin memblokir 2 amunisi jiwa ini, dia harus menggunakan tinjunya. Dragon Air. Ini adalah kemampuan alami Raja Naga Emas yang muncul setelah basis budidaya Tang Wulin menerobos 7 cincin dan dia menyerap energi segel ke-11. Dragon Air dan Dragon Might adalah di antara yang paling penting dari kemampuan alami Golden Dragon King. Dia menguji kemampuan baru ini. Kekuatan kemampuan pertahanannya bahkan mengejutkan Tang Wulin sendiri. Ketika dia melepaskan Dragon Air, Dragon Core-nya menyusut ke dalam. Itu setara dengan memeras kekuatan esensi darah dari tubuhnya untuk membentuk lapisan perlindungan di sekitarnya. Dibandingkan dengan segel Raja Naga Emas lainnya, keterampilan ini mengkonsumsi lebih sedikit energi. Tetapi kekuatannya besar. Selain itu, Dragon Air ini jelas berlaku untuk semua kemampuan Tang Wulin. Napas Sima Jinci hampir berhenti pada saat itu. Situasi apa ini? Dia bahkan belum mengatakan apapun untuk membela diri sebelum dia hampir terbunuh. Terlepas dari betapa tangguhnya kepribadiannya, punggungnya basah oleh keringat dingin. Tang Wulin, meskipun kamu baru saja melakukan perbuatan besar, kamu tidak bisa terus melawan perintah militer. Zhang Huanyun menatap Tang Wulin dengan wajah dingin. Aura limit Douluo-nya meledak keluar dari tubuhnya.
Dragon air di tubuh Tang Wulin jelas telah terkena dampak karena berkedip dengan cahaya keemasan. Bab 1122, Unit Naga Darah. Dia buru-buru berkata, "Komandan, izinkan saya menjelaskan. Saya tahu Sima Jinci juga. Kami telah bertarung satu sama lain di tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal sebelumnya. Dia adalah salah satu orang paling berprestasi di antara generasi muda Angkatan Darat dan seorang perwira di Korps Tentara Selatan. Saya juga tidak berpikir dia master jiwa jahat. Saya telah merasakan jiwa bela dirinya sebelumnya. Ini agak mirip dengan jiwa saya. Saya meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan. Biarkan kami setidaknya menyelidiki ini dengan seksama sebelum membuat keputusan." Mata cermin cerah Dou Luo berseri-seri. "Menyelidiki. Sekarang. Saya sudah cukup sibuk dengan penyelidikan internal tentara. Anda harus tahu betapa bahayanya situasi yang kita hadapi. Pada hari itu, jika bukan karena mata-mata roh jahat yang menyusup ke barisan kami, tentara tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Saya lebih suka aman daripada menyesal di sini. Saya tidak punya waktu untuk menyelidiki beberapa orang." Tang Wulin bingung bagaimana dia harus melanjutkan pembicaraan. Ini karena kerugian terbesar yang mereka derita adalah sebelum Blood Gods Great Array diaktifkan dan Abyssal tiba-tiba dibuka. Dengan kata lain, itu pada saat-saat awal pertempuran besar. Adapun bagian-bagian terakhirnya, hanya darah 9 yang hampir kehilangan nyawanya. Tetapi dia masih diselamatkan olehnya. Mereka tampaknya tidak menderita kerugian lain setelah itu. Namun, dia tidak mungkin mengekspos Zhang Huanyun sekarang. Dia hanya bisa melanjutkan. "Komandan, aku bisa menjaminnya. Dia jelas bukan mata-mata. Sekali lagi saya meminta Anda untuk berbelas kasihan. Saya bersedia menukar kontribusi saya agar kasusnya diselidiki secara menyeluruh." Zhang Huanyun dengan dingin menatapnya dan mendengus. "Baiklah kalau begitu. Karena Anda bersedia untuk mengkompensasi dengan kontribusi Anda, itu berarti Anda akan kehilangan peluang dipromosikan menjadi Letnan Jenderal. Keduanya dapat terhindar dari hukuman mati. Tetapi mereka harus dihukum karena masuk tanpa izin. Kunci mereka kembali di ruang kurungan. Kami akan memutuskan hukumannya nanti." Seorang Ruheng menatap dengan mulut ternganga. Dia mengira seluruh cobaan akan diselesaikan. Sekarang tampaknya sangat mungkin bahwa mereka masih akan dihukum. Tang Wulin memberinya tatapan meyakinkan. Ketika Sima Jinci berjalan melewati Tang Wulin, dia berbisik, "Terima kasih." Meskipun hanya dua kata, mereka penuh emosi saat ini. Jika bukan karena Tang Wulin, dia sudah lama mati. Dia telah menyelamatkan hidupnya hari ini. Tang Wulin menghela nafas dan dengan ringan mengangguk ke arahnya. Aruheng dan Sima Jinci dibawa pergi. Niat membunuh Zhang Huanyun memudar. Dia melambai ke arah Tang Wulin dan berkata, "Kembalilah ke kultivasi Anda. Kami akan membebaskan mereka ketika Anda pergi. Kami tidak akan memoles kedua pemarah ini lagi. Bahkan jika kita melakukannya, mereka tidak akan menjadi talenta yang luar biasa." Dahi Tang Wulin basah oleh keringat. Itu beberapa pemolesan. Itu sudah sebanding dengan Pulau Iblis. 7 hari kemudian, Tang Wulin akhirnya mengakhiri meditasi dan akumulasinya dengan raungan panjang ke langit. Dia berhasil berangkat dari kondisi kultivasinya yang tertutup. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menghabiskan 10 hari lagi dalam menempa semua logam yang dia butuhkan di bengkelnya sendiri. Termasuk logam yang akan dia gunakan untuk membangun misianya. Untuk membangun misianya, dia meminta agar pembuat misi militer membangunnya. Dia akan mengambilnya di masa depan. Adapun baju perangnya, dia tidak meminta pembuat misi tentara untuk membuatnya. Logam langka yang dia persiapkan untuk armor perang 3 kata kali ini kebanyakan adalah soul refined dan merupakan produk dari sekering yang menempa banyak logam lainnya. Ketika armor tempurnya dibuat, dia harus berada di sisinya untuk mendukung proses. Jika dia tidak hadir, armor perang ini tidak akan dibuat dengan tepat. Itu sebabnya dia memutuskan untuk membawa logam yang disiapkan bersamanya. Ketika waktunya tepat, dia akan membangun perlengkapan perangnya. Ketika Tang Wulin melihat Aruheng dan Sima Jinci lagi, mereka berdua menjadi kurus. Sebenarnya, tidak mungkin mereka tidak akan langsing. Mereka hanya diberi makan dengan kaldu sayuran lemah setiap hari.
Mereka bahkan tidak mengkonsumsi makanan kering beberapa hari ini. Akan aneh jika tidak langsing. Seluruh pengalaman memberi Aruheng dorongan yang kuat untuk menangis ketika dia melihat Tang Wulin lagi. Zhang Huanyun telah secara resmi memutuskan hukuman bagi mereka. Mereka akan ditempatkan sebagai penjaga Tang Wulin selama 3 tahun. Pada saat yang sama, kerah peledak yang dikendalikan dari jarak jauh ditempatkan di masing-masing leher mereka. Mereka dibuat dengan teknologi terbaru. Hampir mustahil untuk menghapusnya tanpa kunci dan kata sandi. Jika mereka mencoba memaksanya terbuka, itu akan segera meledak. Bahkan tubuh Aruheng tidak mungkin bisa menahan ledakan besarnya. Tang Wulin terdiam. Komandan itu pasti mengalami malam-malam tanpa tidur memikirkan bagaimana ia bisa menyiksa mereka berdua. Selain mereka berdua, ada juga yang mengikuti Tang Wulin. Sahabat baik Tang Wulin, Tuan Jiwa Naga Tuan Jiang Wuyue, Kepala Jiwa Batalion Besi Darah, Penguasa Jiwa Kaisar Ape Masan, Guru Jiwa Perempuan Es Salju Long Yuxue, dan Guru Meisha Tang Wulin, Ling Wuyue. Orang-orang ini semua adalah elit di antara generasi muda Angkatan Darat Dewa Darah. Terutama Masan. Meskipun ia masih tidak dapat menerobos ke pangkat judul Douluo. Dengan bantuan Tang Wulin dalam menempa, ia akhirnya menyelesaikan armor perang 3 kata. Dia berada di lambang seorang guru jiwa tipe kekuatan. Dia selalu menjadi personel tempur utama di ketentaraan. Lebih penting lagi, orang-orang ini adalah yang paling akrab bagi Tang Wulin. Mereka berempat dengan tambahan Gale Sabre Demon Sima Jinchi dan Strength God Aruheng. Lineup ini pasti bisa digambarkan sebagai boros. Meskipun tidak ada judul Douluo di antara mereka. Banyak dari mereka memiliki basis budidaya yang tidak kalah dengan judul Douluos. Selain itu ada 20 prajurit Blood God Army lainnya. Mereka semua memiliki basis kultivasi dari Soul Emperor 6 cincin atau lebih tinggi dan adalah Master Armor Tempur 2 kata. Pada saat yang sama, mereka juga adalah Master Meisha Hitam. Jika kekuatan tempur ini ditempatkan di pasukan biasa, mereka akan membentuk kekuatan tempur high-end kolektif seluruh pasukan sendiri. Namun, mereka saat ini adalah unit Tang Wulin. Mereka diberi nama unit naga darah oleh Zhang Huanyun. Tang Wulin termasuk. Mereka berjumlah 27 tentara yang kuat. Ke-20 prajurit itu dipilih sendiri oleh Blood One sendiri. Selain kekuatan tempur individu mereka, jiwa bela diri mereka kurang lebih terkait dengan naga. Dengan kata lain, mereka akan terpengaruh oleh Dragon White dan Golden Dragon Rage Tang Wulin. Sebagai teman Tang Wulin, pengaruh ini pasti akan positif bagi mereka. Ketika Tang Wulin melihat 2 barisan Meisha hitam berbaris rapi di depannya menunggu perintahnya, matanya tidak bisa membantu tetapi memerah. Tentara benar-benar tidak berusaha keras untuknya. Meskipun inti dari pasukan Dewa Darah masihlah Batalion Dewa Darah dengan Komandan Zhang Huanyun dan 20 lainnya judul Douluos. Yang akan pergi bersamanya adalah masa depan pasukan. Itu bisa dilihat sebagai Zhang Huanyun dan Blood One mempercayakan masa depan tentara Dewa Darah kepadanya. Persahabatan ini tidak lagi membutuhkan kata-kata. Tang Wulin memukul dadanya dengan tangan kanannya. Dia dengan hormat memberi hormat kepada 2 limit Douluos di depannya. Zhang Huanyun, Darah 1, dan Dewa Darah lainnya di belakang mereka memberi hormat kepadanya juga. Awalnya, ada beberapa di antara Dewa Darah Batalion Darah Dewa yang ingin pergi dengan Tang Wulin. Yang paling berhasil di antara mereka adalah Blood 8 dan Blood 9. Kehidupan Blood 9 setara dengan hadiah yang diberikan oleh Tang Wulin. Namun, seseorang harus menjaga arai besar darah dewa di lorong abisal. Batalion Dewa Darah tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan hati-hati. Mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Wulin, hati-hati. Terima kasih banyak. Ketika saya memiliki penerus, saya pasti akan bergabung dengan unit naga darah Anda. Blood 9 memberi pelukan erat pada Tang Wulin. Kata-katanya penuh dengan tekad juga. Tang Wulin mengangguk kuat. Terima kasih kembali kapan saja. Senior Blood One, Komandan. Aku berjanji kepadamu selama aku masih hidup aku akan membawa kembali semua orang yang telah kubawa. Katanya dengan suara berat. Ketika mereka mendengar kata-katanya, para personil di Blood God Army tersentuh. Hanya Aruheng dan Sima Jinchi yang memiliki keluhan di hati mereka. Siapa yang mau kembali?
Siapa yang mau kembali? Kami tidak. Kami tidak pernah menginjakkan kaki di tempat celaka ini lagi. Blood One berkata dengan suara yang dalam. Yang paling penting adalah kamu tetap hidup. Karena hidup Anda bukan lagi milik Anda sendiri. Hidupmu adalah milik seluruh pasukan. Seluruh umat manusia. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin sendiri bisa dianggap sebagai alat ilahi yang digunakan oleh manusia untuk melawan pesawat abisal. Tidak peduli apa yang dia tidak bisa berada dalam bahaya. Bab 1123, berangkat. Unit naga darah. Dipahami. Jangan khawatir. Saya akan merawat diri sendiri. Blood One mengangguk. Silakan saja. Semua yang terbaik. Tang Wulin memberi hormat sekali lagi sebelum dia berbalik dan memimpin untuk melompat ke udara. Dengan baju perang yang melekat pada tubuhnya dan sayap naga di punggungnya, dia meluncur ke arah timur. Di belakangnya, Gale Sabre Demon Sima Jinchi, Dewa Kekuatan Aruheng, Ling Wuyue, Ma San, Jiang Wuyue, Long Yuxue, dan 12 anggota unit naga darah melompat secara bersamaan saat mereka mengejar dia terbang ke kejauhan. Senyum tipis muncul di wajah Cao Dezi segera setelah dia melihat sosok mereka yang akan pergi. Peluang yang tepat datang ke orang yang tepat pada waktu yang tepat. Wulin, semua yang terbaik. Kami hanya dapat membantu Anda saat Anda memulai perjalanan. Seberapa jauh Anda akan bergantung pada usaha Anda sendiri. Zhang Huanyun menghela nafas. Hei, aku sudah merindukannya. Cao Dezi terkekeh. Mungkin kamu tidak mau berpisah dengan semua anggota elit yang telah dia bawa bersamanya. Uhuk-uhuk. Mata Cao Dezi berbinar-binar. Dunia luas di benua Douluo adalah milik para pemuda ini sekarang. Kita akan melihat pancaran seperti apa dia nanti. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Kamu tidak terlihat khawatir sama sekali. Anda harus tahu seberapa kuat musuh yang akan dia hadapi. Cao Dezi berbicara dengan tenang. Tanpa lawan yang kuat, bagaimana kita bisa mempertajam keterampilannya? Apalagi dia tidak akan bertarung sendirian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang yang ada selama 20.000 tahun terakhir di benua ini dapat dihancurkan oleh 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Wajah Zhang Huanyun cerah seolah dia telah menemukan sesuatu. Ayo kembali. Saya akan memeriksa segel lebih dekat. Saya percaya bahwa pesawat abisal akan berperilaku selama beberapa waktu setelah pemukulan kali ini. Aku takut yang disebut Sage King terluka parah. Dengan pengalaman kita di masa lalu, bahkan mungkin kita tidak akan bertemu dengan Life Tide lain dalam beberapa abad. Jurang Maut menderita kerugian besar kali ini. 2 biji pesawat dari 108 lapisan benar-benar hancur sehingga fondasinya terguncang. Sejumlah besar Raja Abisal tewas dalam pertempuran karena sebagian besar dari mereka membuka lorong dengan paksa. Meskipun hidup mereka dapat dibangkitkan dengan memadatkan energi abisal, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Dampak pertempuran ke lorong abisal tidak seserius ketika pesawat abisal pertama kali menginvasi benua Douluo kembali pada awalnya. Setelah acara awal, pesawat abisal tidak muncul di lorong abisal benua Douluo selama ribuan tahun. Tentara Dewa Darah akhirnya mengambil nafas setelah pertempuran. Mereka masih bisa memasuki lorong abisal melalui lorong bercabang. Cao Dezi telah menyetujui kepergian Tang Wulin dengan tujuan merawatnya sehingga ia bisa menangani pesawat abisal di masa depan. Tang Wulin membutuhkan lebih banyak waktu. Meskipun dia sudah menjadi sage jiwa sekarang, mereka, para pembangkit tenaga listrik, bisa melihat potensi di Tang Wulin untuk berkembang lebih lanjut di masa depan. Dilihat oleh kondisi Tang Wulin saat ini, ia bisa menjadi judul Douluo, mungkin Hyper Douluo, atau bahkan batas Douluo di masa depan. Begitu dia mencapai itu, dia akan menimbulkan ancaman terbesar bagi pesawat abisal itu. Mungkin baginya untuk menyelesaikan ancaman pesawat abisal. Tidak perlu memusnahkan jurang selama dia bisa membuat makhluk abisal menghancurkan bagian itu dan menakut-nakuti mereka. Aura suram memenuhi udara dunia abu-abu putih dan menindas makhluk abisal begitu mengerikan sehingga mereka merasa mati lemas. Pada kenyataannya, situasi ini berlangsung selama 3 hari penuh abisal. Setiap lapisan pesawat abisal bergetar karena penguasa mereka di jurang, Sage King yang tiada taranya, sedang mengamuk dengan amarah. Anehnya, dia gagal.
Invasi jurang ke dunia manusia telah gagal meskipun telah membayar mahal untuk itu. Mereka bahkan tidak berhasil membunuh orang yang mungkin bisa mengancam sumber jurang maut. Ketika Seed Plane Emperor semut benar-benar melahap, sehingga lapisan pesawat abisal hancur. Seluruh pesawat abisal bergetar sebagai hasilnya. Itu terjadi 2 kali berturut-turut. Kedua plane seed hancur sepenuhnya sehingga raja-raja abisal merasakan gelombang bahaya besar. Mereka akhirnya mengerti mengapa Raja Sage bersikeras menemukan manusia dengan segala cara untuk membunuhnya. Manusia telah mengancam keberadaan jurang. Raja Sage duduk tinggi di atas kursi besar. Auranya, yang mampu menekan seluruh jurang, mengguncangnya dengan keras karena sombongnya. Itu semudah pai bagi penguasa sejati dari pesawat abisal untuk memusnahkan setiap lapisan jurang. 108 lapisan jurang itu seperti bagian-bagian komponen yang membentuk tubuhnya. Lapisan terdalam adalah tempat sumber asalnya diletakkan. Saat ini, raja-raja abisal sedang sibuk mengumpulkan kekuatan mereka dengan tenang. Awalnya, ada 107 siluet dengan pengecualian Sage King. Namun hanya 82 dari mereka yang tersisa sekarang. Jurang itu membayar mahal ketika 10 Raja Abisal mengorbankan energinya untuk mendukung serangan terakhir Sage King untuk membuka lorong spasial sementara. The Sea King Abisal benar-benar kuat. Tetapi ketika dia menyerang pesawat lain dengan paksa sebagai penguasa jurang, dia akan perlu menghadapi tekanan besar yang dihasilkan oleh seluruh pesawat. Tang Wulin mampu menyerap sejumlah besar energi asal melalui arai besar darah dewa selama pertempuran dan bahkan berhasil mencegah kelebihan tubuhnya. Justru karena seluruh pesawat Douluo kontinen melindunginya pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kaisar jiwa yang tidak penting seperti dia mengerahkan efek yang luar biasa pada saat itu? Namun, jurang tidak mampu mengalahkan Tang Wulin meskipun harus membayar mahal. Sulit dibayangkan karena bahkan Sage King yang terluka juga terluka. Raja Sis Abisal tetap diam selama 3 hari abisal terakhir. Tidak ada yang berani membuat suara. Mereka tidak bisa menahan perasaan sedih ketika mereka meratapi kematian jenis mereka. Mungkin dunia manusia mungkin suatu hari memiliki energi destruktif jurang dan kemudian jurang itu akan menjadi batu loncatan umat manusia ke alam ilahi. Bagaimanapun, jurang tidak akan pernah menyetujui ide itu, apalagi menerimanya. Itu kekuatan dewa sejati. Sage King Abisal terdengar tenang dengan hampir tanpa emosi. Namun, banyak Raja Abisal merasa lega setelah mendengar beberapa kata sederhana itu. Setidaknya, Raja Sage telah melewati periode perenungan mendalam. Namun, apakah itu benar-benar kekuatan dewa? Bagaimana mungkin ada Tuhan di dunia manusia? Status dewa harus independen dari semua pesawat tetapi tetap dalam kondisi sublimasi. Dan juga status yang dikejar oleh setiap pesawat. Raja Sage Abisal bisa menjadi dewa jika dia mau. Namun, sebagai penguasa pesawat abisal, ia dianugerahi dengan berbagai kemampuan superior yang melekat bersama dengan kerugian juga. Dengan basis budidaya Sis King Abisal, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk diangkat menjadi God King dari alam ilahi pesawat abisal. Namun, dia akan menghadapi masalah yang tidak akan dihadapi makhluk hidup lain. Dan itu justru karena dia adalah penguasa pesawat abisal. Yang disebut penguasa pesawat adalah inti dari seluruh pesawat. Dia mendominasi segala sesuatu di seluruh pesawat dan, jika dia mau, dia bahkan bisa menghancurkan seluruh pesawat dan memusnahkan semua makhluk abisal. Dia adalah tuan yang mengendalikan semua kemampuan dunia ini. Namun, ia menyatu bersama dengan seluruh pesawat abisal. Karena ia adalah penguasa dari pesawat abisal dan ia terlalu kuat. Dalam arti tertentu, dia adalah pesawat abisal dan pesawat abisal adalah dia. Dengan kata lain, jika dia ingin menjadi dewa, dia perlu membuat pesawat abisal menjadi alam ilahi yang sama sekali baru. Selain dari apakah tindakannya akan menghasilkan tabrakan dengan alam ilahi lain yang ada. Energi yang dibutuhkan untuk mengangkat pesawat ke alam ilahi tidak terbayangkan. Akibatnya, dia hanya bisa melahap energi dari pesawat lain dan menggunakan kekuatan hidup dari pesawat lain untuk memberi makan dirinya sendiri. Ada kemungkinan untuk kemajuan seperti itu hanya jika dia bisa memastikan bahwa kekuatannya sebagai Raja Sage Abisal dan penguasa pesawat melebihi kekuatan alam ilahi lainnya. Di sisi lain,
Para Raja Abisal ini tidak bisa berharap untuk maju ke alam lain, tidak peduli seberapa kuat mereka selama mereka terjebak di bawah level dewa dan jurang gagal untuk menjadi alam ilahi. Dengan cara ini, itu benar-benar berbeda dari benua Douluo. Tidak ada benih pesawat yang benar untuk benua Douluo karena seluruh kekuatan planar telah berubah menjadi semua bentuk sumber daya di benua Douluo seperti jiwa bela diri, binatang buas, manusia, tanaman, laut, gunung, dan sungai. Ini semua adalah konstituen dari kekuatan planar yang membentuk benua Douluo. Makhluk hidup manapun dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk mengolah ke puncak umat manusia untuk mendapat kesempatan mengisi daya di alam ilahi. Namun, itu didasarkan pada premis bahwa alam ilahi masih ada. Bab 1124, Raja Bijak Kita yang cerdas dan menghakimi dengan sempurna. Alam ilahi yang awalnya mencerminkan benua Douluo menyegel semua kemungkinan ketuhanan bagi binatang buas dan hewan. Itu kemudian menghilang tanpa jejak untuk waktu yang lama. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang mampu menjadi dewa selama ribuan tahun. Meskipun demikian, setidaknya ada lebih dari satu orang yang berhasil berkultivasi menjadi dewa dalam sejarah umat manusia. Itulah perbedaan antara kedua pesawat ini. Abisal Sage King sengaja merencanakan ini selama bertahun-tahun. Dia telah mencari kesempatan untuk mengangkat pesawat Abisal ke alam ilahi selama ini. Dia telah mencari kesempatan tinggi dan rendah. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menemukan benua Douluo. Sebuah dunia yang dipenuhi dengan kekuatan hidup. Namun, dia tidak berharap untuk kehilangan pertempuran besar pertama di awal. Lebih buruk lagi, dia khawatir tentang kemungkinan bahwa dia mungkin akan diserang balik oleh benua Douluo. Sage King, apakah itu benar-benar kekuatan Tuhan? Saya pikir alam ilahi yang merupakan milik pesawat benua Douluo sudah lenyap sejak lama. Tanya Raja Hitam yang bingung. Jika bukan karena fakta bahwa alam ilahi yang mencerminkan pesawat benua Douluo sudah lenyap, mereka tidak akan berani untuk terhubung dengan pesawat benua Douluo dan menyerbunya. Meskipun alam ilahi tidak akan campur tangan dengan pesawat tingkat yang lebih rendah, itu akan masuk ketika situasi mengharuskannya. Terutama jika pesawat yang diserang milik alam ilahi. Jurang maut mungkin sangat kuat, tapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan alam ilahi yang sejati. Raja Sage berbicara dengan tenang. Aku tidak yakin, tetapi energi yang dipancarkan oleh mereka pada akhirnya adalah kekuatan suci yang murni. Mungkin kedua manusia itu tidak dilengkapi dengan kekuatan ilahi seperti itu. Tetapi mereka memiliki benih dewa di tubuh mereka. Mereka mengandalkan kekuatan planar Douluo untuk melepaskan kekuatan dewa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengalahkan saya? Saya benar-benar tidak berharap kekuatan seperti itu ada di Douluo kontinen. Tidak heran kalau manusia mungil bisa melahap energi abisal. Dia memiliki bayangan dewa di belakang punggungnya. Dan juga benih kehidupan di tubuhnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat setelah pertempuran. Jika aku bisa mendapatkan dan menelannya, maka setiap makhluk di pesawat Douluo akan memberikan kekuatan hidupnya kepada jurang maut kami melalui proses layu. Akhirnya, penguasa pesawat Abisal Sage King tanpa rekan tumbuh bersemangat. Banyak Raja Abisal semua merasa heran saat ini. Selama beberapa hari Abisal terakhir, mereka berpikir bahwa Sage King sedang marah. Namun, tampaknya tidak demikian. Sage King Abisal berbicara dengan dingin. Aku sudah mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menemukan jalan pintas yang benar-benar akan memungkinkan saya untuk memajukan jurang maut kami. Bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Keserakahan umat manusia tidak terbatas. Kami akan memiliki kesempatan untuk menggunakan sekutu manusiawi kami. Hubungi mereka dan saya pribadi akan mengungkapkan itikat baik kami kepada mereka. Tampaknya kami telah gagal kali ini. Tetapi sebenarnya, keuntungan terbesar bagi kami adalah kami telah menemukan lokasi live seed dari benua Douluo. Jadi bagaimana jika dia melahap kalian semua? Selama aku bisa melahapnya pada akhirnya, semua kekuatan hidup dari benua Douluo akan menjadi bagian dari jurang maut kami. Pada saat itu, saya dapat membuka alam ilahi secara paksa untuk memajukan seluruh jurang maut. Raja Sage kita dengan kecerdasan yang cerdas dan penilaian yang luar biasa. Banyak Raja Abisal menyembahnya berlutut dan memberi hormat dengan hormat pada saat yang sama.
The Black Monarch menunduk. Sepasang mata memikatnya berkilauan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Perasaan melayang bebas di langit adalah ekstase murni. Setelah basis budidayanya menerobos ke tingkat 7 cincin, ia secara resmi sage jiwa. Selain kemajuan kekuatan spiritualnya ke domain roh, Tang Wulin merasa bahwa kebebasan itu lebih mendalam dari sebelumnya. Tampaknya ada banyak elemen atribut berbeda yang melayang di sekitar tubuhnya saat mereka bersorak gembira di udara. Elemen angin menopang tubuhnya. Elemen air dan api berputar di sekeliling tubuhnya. Sementara cahaya menyehatkan tubuhnya. Semua sensasi yang berbeda mengubah persepsi Tang Wulin tentang seluruh benua Douluo. Apakah ini dunia sebenarnya dari benua Douluo? Secara alami, ia membiasakan diri dengan domain roh secara menyeluruh setelah menerima perawatan seluruh pesawat benua Douluo. Pada saat yang sama, persepsi Tang Wulin tentang setiap elemen di luar meningkat berkali-kali. Dia memiliki ketertarikan pada unsur-unsur yang jauh melebihi tuan jiwa lainnya. Seluruh pesawat tertarik padanya. Jadi lebih mudah baginya untuk menyerap energi asal sekarang. Tang Wulin merasakan unsur-unsur atribut yang berbeda melewati tubuhnya secara alami dan sensasi menyenangkan menyatu dengan langit. Dia tidak bisa menahan desahan secara diam-diam ketika dia berpikir tentang betapa sulitnya ketika dia mulai berkultivasi bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat menghasilkan separuh hasil dengan upaya 2 kali lipat. Dia dengan jelas mengingat kekecewaan dan penderitaan yang dia rasakan ketika membeli Gold Song setelah dia bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan cukup uang. Pada saat itu, dia berpikir untuk menyerah dan berhenti berkultivasi sama sekali. Bagaimanapun, ia memiliki jiwa bela diri yang tidak berguna dan bahkan jiwa roh yang dibelinya dengan uang hasil jerih payahnya ternyata adalah makhluk yang cacat. Untungnya, dia bertahan. Forging telah membuatnya tegas, dan bersemangat sehingga dia mengambilnya satu langkah pada satu waktu hingga hari ini. Semuanya meskipun terkait dengan segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya. Lebih penting lagi, itu juga upaya semangatnya yang tak kenal lelah. Sekarang dia telah mencapai beberapa pencapaian di basis kultivasinya. Dia akhirnya bisa mencari orang tuanya dan dia. Tidak peduli seberapa sulit jalannya ke depan, dia akan mengatasinya. Selama dia memiliki keyakinan yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Jiang Huyue menyaksikan Tang Wulin terbang di depannya saat ia merasa tidak berdaya. Pada awalnya, Tang Wulin bukan siapa-siapa, tetapi seorang prajurit yang baru direkrut. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, pada saat itu, Jiang Huyue sudah menjadi master batalion yang berani dan penuh semangat. Ketika pertama kali bertengkar dengan Tang Wulin, dia tidak merasa bahwa perbedaan di antara mereka berdua sangat besar. Namun, Tang Wulin telah tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, tingkat pertumbuhannya mengerikan. Jiang Huyue bahkan tidak bisa memahami sejauh mana perkembangan Tang Wulin. Pertempuran terakhir memberi Jiang Huyue kesempatan untuk menyaksikan Tang Wulin mengekspresikan sikapnya yang anggun seperti raja. Meskipun Tang Wulin meminjam kekuatan Blood God's Great Eye, dia berhasil menekan seluruh jurang hampir sendirian. Di matanya, sepertinya itulah masalahnya. Dua kata, saingan cinta, telah muncul di benaknya sebelumnya. Tetapi sekarang sudah lama berlalu. Bagaimana Jiang Huyue bisa bersaing ketika mereka benar-benar di level yang berbeda? Untungnya, Tang Wulin sudah punya pacar. Apakah gadis yang muncul pada akhirnya adalah pacarnya? Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar. Pada titik ini, Jiang Huyue memandang ke arah Long Yuxue di sisinya. Selain Tang Wulin, Sima Jinci, dan Aruheng, sisanya dari mereka menerbangkan mesia hitam mereka. Lagi pula, terbang untuk waktu yang lama tanpa pangkalan budidaya 7 cincin mengkonsumsi banyak energi meskipun dibalut baju tempur. Keuntungan terbesar dari mesia adalah tidak mengkonsumsi kekuatan fisik seseorang. Mesia hitam Long Yuxue ramping. Dibandingkan yang lain, mesia hitamnya yang baru dipalsukan tampak elegan. Tingginya sekitar 7 meter dan langsing seperti sosoknya. Tidak ada senjata lain di tubuhnya kecuali senjata api jiwa berukuran raksasa. Senjatanya panjangnya lebih dari 8 meter dan harus dibawa miring di belakang mesia. Senjatanya berwarna biru gelap dengan ukiran halus yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya.
Panjang laras senapan itu lebih dari 3 meter. Itu disebut senjata api tetapi harus dianggap sebagai meriam. Meskipun basis kultivasi Jiang Wuyue, dia merasakan sakit yang menusuk ketika dia meliriknya. Di sisi lain, Long Yuxue yang duduk di meja sedang menonton Tang Wulin di depannya. Bertentangan dengan frustrasi Jiang Wuyue, dia merasa bingung. Bab 1125, munculnya peringatan-peringatan. Tidak heran dia tidak menyukaiku. Kekasihnya sangat cantik dan bahkan lebih kuat. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri ketika siluet berambut ungu menyeberang dan tiba di sisi Tang Wulin. Dia menyatu dengannya sebagai saat yang paling berbahaya. Meskipun mereka berdiri berdampingan untuk waktu sesingkat itu, Long Yuxue dapat dengan jelas melihat bahwa mata mereka hanya melihat satu sama lain. Dia belum pernah melihat tatapan Tang Wulin seperti itu sebelumnya. Meskipun wajahnya menunjukkan lebih banyak kejutan daripada yang lain, itu juga dibanjiri dengan emosi. Aku bertaruh bahwa dia hanya bisa memegang yang lain di dalam hatinya. Dia sangat luar biasa dan kuat. Tapi mengapa dia pergi? Dia pergi dengan cara yang membingungkan sehingga saya bahkan tidak mengetahui namanya. Iya nih. Saya kira hanya seorang gadis yang pantas menerimanya. Bahkan Long Yuxue tidak mengerti mengapa dia bersikeras bergabung dengan unit keberangkatan Tang Wulin ketika mereka terlibat dalam seleksi internal. Alasan asli dia memberi ayahnya adalah karena dia ingin melihat dunia luar. Pada kenyataannya, apa yang dia harapkan? Tentu saja, dia menyadari perasaan Jiang Wuyue untuknya. Tetapi orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama akan tetap menjadi pilihan pertama dalam hati seseorang untuk selamanya. Meskipun dia mengerti bahwa itu tidak mungkin. Gadis muda yang keras kepala itu masih terlalu asyik dengan ideologinya. Tang Wulin adalah jenderal, kapten dari unit naga darah. Saya bawahannya. Jadi saya kira itu baik bagi saya untuk melihat kehidupannya juga. Perasaan Aruheng dan Sima Jinci benar-benar berbeda dari perasaan orang lain. Ketika mereka dengan tidak sabar terbang keluar dari gunung bersalju besar, mengikuti Tang Wulin, hal pertama yang mereka rasakan adalah kebebasan. Mereka adalah dua pria yang kuat dan gagah berani. Tetapi mereka berpikir mereka mungkin menangis pada saat itu. Mereka akhirnya bebas. Mereka hampir ditembak mati tanpa alasan. Bagi mereka, pasukan Dewa Darah hanyalah neraka di bumi. Jadi mereka tidak ingin melakukan kontak lagi dengan tempat itu. Hati mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika mereka menyaksikan Tang Wulin terbang di garis depan. Jika Tang Wulin tidak berhasil sampai di sana tepat waktu, mereka takut bahwa mereka benar-benar akan berada dalam bahaya. Meskipun mereka semua memiliki perasaan masing-masing. Sebagian besar tentara pasukan Dewa Darah yang bergabung dengan unit naga darah dengan Tang Wulin berusia sekitar 30 tahun dan mereka semua adalah elit dari para elit. Mayoritas merasa lebih terpesona saat meninggalkan pasukan Dewa Darah. Sudah begitu lama sejak mereka meninggalkan gunung-gunung besar. Mereka hampir lupa seperti apa dunia luar itu. Pada kenyataannya, para prajurit yang memilih untuk memasuki unit naga darah datang dari seluruh pasukan. Banyak yang dengan sukarela bergabung setelah sang pahlawan. Naga darah sangat penting dalam situasi berbahaya itu. Tetapi yang lebih penting, para prajurit ingin pergi keluar untuk melihatnya juga. Ini terutama berlaku bagi mereka yang sedikit lebih muda. Di masa lalu, mereka membawa beban berat di pundak mereka. Siapa yang tidak ingin melihat dunia luar? Mereka akhirnya berjalan keluar dari tempat itu. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa ingin menjelajah? Tang Wulin terbang ke depan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia melambat sedikit. Untuk mengukur basis kultivasi kekuatan spiritual domain rohnya selama penerbangan, dia melepaskan aura rohaninya untuk membuat dirinya merasakan lebih jauh. Ini adalah salah satu metode menumbuhkan kekuatan spiritual yang diwariskan oleh Cao Dezi. Metode kultivasi terbaik adalah untuk mencapai batas seseorang terus-menerus sampai kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Sama seperti beberapa saat yang lalu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan fluktuasi esensi darah melonjak ke langit dalam kesadaran spiritualnya. Apa itu tadi? Fluktuasi esensi darah ini bahkan lebih kuat daripada miliknya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam saat dia menatap ke kejauhan.
Kekuatan fluktuasi esensi darah ini jauh melebihi miliknya. Jika kekuatan spiritualnya tidak cukup besar, dia bahkan tidak akan bisa merasakan itu. Siapa pembangkit tenaga listrik ini? Mengapa makhluk yang begitu kuat muncul di perbatasan barat yang jauh dari benua? Dari sudut pandang manusia, fluktuasi esensi darah yang kuat seperti itu benar-benar di luar kemampuan manusia. Baik Tang Wulin dan kakak murid seniornya. Fluktuasi esensi darah Aruheng telah mencapai tingkat maksimum untuk manusia. Tetapi bahkan keduanya digabungkan masih belum sebanding dengan aura yang baru saja dirasakannya. Tang Wulin mengangkat tangannya. Kelompok yang terbang di belakang mengurangi kecepatan mereka dengan segera. Seorang Ruheng tiba di sisi Tang Wulin dalam sekejap. Saudara junior, apa yang terjadi? Tang Wulin menunjuk ke arah yang terdeteksi oleh kekuatan spiritualnya. Sepertinya ada makhluk yang sangat kuat di sana. Haruskah kita menghindarinya atau menghindarinya untuk apa? Mari kita lihat. Mata Ruheng mulai bersinar dan dia terbang menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Dia ingin berdebat dengan pembangkit tenaga listrik dalam upaya untuk melampiaskan kemarahan terpendam yang telah dia kumpulkan saat berada di tentara Dewa Darah. Dia telah merencanakan untuk bertarung dengan Tang Wulin. Tetapi dia merasa sedikit malu setelah Tang Wulin baru saja menyelamatkannya dan Sima Jinci. Selain itu, dia belum pulih dari suasana hatinya sebelumnya. Tiba-tiba menabrak lawan yang layak seperti harapan yang menjadi kenyataan baginya. Kakak senior, pelan-pelan. Tang Wulin buru-buru mengepakkan sayap di punggungnya saat dia mengikuti di belakang. Fluktuasi esensi darah ini benar-benar luar biasa. Orang-orang lainnya mengikuti di belakang dengan tergesa-gesa. Saat itu, raungan tiba-tiba datang dari kejauhan. Tepat di tempat Tang Wulin mengatakan fluktuasi esensi darah berasal. Ketika raungan terdengar, seolah-olah seekor binatang raksasa dan primitif meregangkan tubuhnya. Di kejauhan, mereka melihat cahaya keemasan yang membuat siang hari pun tampak redup. Long Yuxue tidak bisa membantu menutupi bibir kemerahannya saat dia duduk di kabin kontrol. Ya Tuhan, makhluk macam apa itu? Itu benar-benar mampu melepaskan aura mengerikan seperti itu. Terbang di depan. Aruheng buru-buru terhenti di langit sementara ekspresinya berubah sedikit suram. Hanya perlu satu raungan tunggal untuk mengeluarkan aura yang bahkan bisa membuat surga takjub. Seberapa kuat makhluk yang diperlukan untuk mencapai itu? Tang Wulin berhenti di sebelah Aruheng. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit keakraban terhadap auman dan aura. Gale Sabre Demon Sima Jinci berhenti di sisi Tang Wulin yang lain. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu menyerang kita? Ketidakpastian mengalir melalui mata Tang Wulin. Mereka baru saja meninggalkan pasukan Dewa Darah. Dan itu telah disembunyikan dengan baik selain itu. Mengapa pembangkit tenaga listrik ini muncul di sini tanpa alasan? Pertama, dia yakin bahwa itu tidak memiliki aura abisal. Makhluk abisal yang kuat seperti itu tidak akan ada tanpa bagian abisal. Kedua, dia yakin bahwa itu bukan tuan jiwa yang jahat. Kegembiraan aliran fluktuasi esensi darah itu hampir padat. Itu seperti matahari kecil, penuh dengan kejantanan. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang roh jahat. Jadi, itu bukan master jiwa jahat atau pembangkit tenaga listrik dari pesawat abisal. Tang Wulin tidak memprovokasi siapapun. Bahkan sangat tidak mungkin seseorang dapat mengatur waktu dengan sempurna. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup di sini dan baru saja selesai? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mari kita berkeliling. Dia mengakui tanggung jawab besar pada dirinya sendiri. Kemampuan pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui itu benar-benar menakjubkan. Jadi lebih baik bagi mereka untuk menghindari masalah jika memungkinkan. Yang terbaik adalah mereka memotongnya. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Sama seperti Tang Wulin berencana untuk memiliki kelompok untuk berputar di sekitar arah lain. Sumber fluktuasi esensi darah yang luar biasa tampaknya telah memperhatikan mereka. Hanya dalam sepersekian detik, fluktuasi esensi darah tebal datang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Dari pandangan mata burung, seseorang bahkan bisa melihat bola cahaya dust gold yang lebat menembaki mereka. Apakah itu benar-benar menuju ke arah kita?
Aruheng mengangkat alis. Tang Wulin mengerutkan kening. Semuanya tetap waspada. Tidak perlu baginya untuk memberi perintah karena tentara pasukan Dewa Darah semuanya sangat berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. 24 mesia hitam menyebar dengan cepat ketika mereka mengatur formasi pertempuran yang paling cocok dengan keterampilan masing-masing orang. Mereka membentuk penghalang setengah lingkaran di depan kelompok 3 orang Tang Wulin. Secara naluriah, Jiang Wuyue membuat perisai mesia hitamnya Long Yuxue. Sementara Long Yuxue menarik senjata api jiwa raksasa dari punggungnya dan meletakkannya di bahunya. Senjata api yang sangat besar itu bersinar dengan garis-garis cahaya biru di permukaannya saat mengeluarkan suara dengung yang lembut. Ma San berdiri di depan Ling Wuyue dengan sepasang palu perang di tangan mesia hitamnya. Mereka bahkan lebih besar daripada yang dia gunakan melawan Ma San sebelumnya. Lampu hijau redup berkilauan di palu perang yang bukan hanya untuk estetika. Permukaan itu dilengkapi dengan gelombang osilasi frekuensi tinggi. Bahkan perisai pelindung mesia hitam tidak dapat menahan banyak serangan yang datang dari kekuatan gabungan dari kekuatan mengerikan dan getaran frekuensi tinggi. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia menggambar lingkaran dengan tangannya saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya keemasan samar muncul ketika 2 kata armor tempurnya melekat pada tubuhnya. Bersambung.